kasih atas kehadiran Bapak Haji Mahyildi SP. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kalau tadi kita telah mendengarkan sambutan dari Dekan dan juga dari Sekjen AFEBIS, juga dari wakil dari Rektor yang dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Mabojo Padang. Selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi Rapat Pleno 2 Kesiapan Konsorsium Program Studi dalam Pelaksanaan MPKM di lingkungan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kepada Bapak Haji Mahyildi SP, kami silakan. Yang sesuai kami hormati Rektor UIN Mabojo Padang. Selanjutnya pada para dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN dan IAIN se-Indonesia yang hadir pada hari ini, dan kemudian juga ada mungkin jurusan Islam dan yang lainnya dengan sebutan lainnya. Dan selanjutnya kepada para narasumber yang akan berbagi dengan kita pada malam hari ini dalam rangka kesiapan konsorsium program studi dalam pelaksanaan MPKM. Mereka belajar kampus Merdeka lingkungan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bapak Ibu hadirin berhadir, pertama atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para hadirin semuanya dari seluruh penjuru Sumatera Barat Indonesia yang hadir di Provinsi Sumatera Barat. Atas kehadiran ini sekali lagi kami terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan insyaallah dengan kehadiran pertemuan ini akan tercapai apa yang kita rencanakan, yaitu kesiapan konsorsium dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan dipilihnya Sumatera Barat untuk pertemuan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam ini menurut kami yang tepat. Kenapa? Karena barusan saya berada di Jakarta. Tadi saya diundang oleh iNews TV yang sebelumnya Sumatera Barat diberikan penghargaan sebagai provinsi yang telah mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia. Dan kemudian tadi ya, di dalam dialog yang ada iNews TV itu juga kita membincangkan tentang Sumatera Barat dalam mengimplementasikan ekonomi Islam. Nah, kenapa kita katakan bahwasanya sangat tepat? Yang pertama karena memang di Sumatera Barat dikenal dengan falsafah. Ada bahasa di syarat bahasa di kitab Allah, syarat menentukan memakai.
sisi nilai-nilai budaya yang berkembang di Sumatera Barat itu antara adat istiadat itu dengan nilai-nilai Islam itu menyatu. Artinya ketika kita bicara masalah ekonomi Islam, sesungguhnya itu sesuatu yang memang sudah menjadi bahagian dan sudah tertuang dalam prinsip-prinsip kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Jadi inilah yang suatu kesempatan oleh Pak Wakil Presiden, ya, sempat disampaikan kepada kami, ya, kenapa kok terlambat Bank Nagari konversi ke syariah? Lebih duluan Aceh, lebih duluan NTB. Padahal Sumatera Barat itu punya falsafat dan secara bahasa kita bahasa Natal yang memakai. Nah, jadi ini yang pertama. Di Sumatera Barat di Minangkabau ini, yang antara budaya dengan nilai Islam itu sudah menyatu. Walaupun di dalam implementasinya itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi prinsip-prinsip yang ada dalam keseharian masyarakat Minangkabau, dan itu juga menjadi nilai-nilai yang mendasari visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata para gubernur itu menjadikan falsafah tadi itu menjadi bahagian yang dituangkan dalam misi pemerintah, dan bahkan juga dituangkan di dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat, yaitu mengimplementasikan nilai falsafah pada syarat bahasa kita. Nah, kemudian yang kedua, baik hadirin yang terakhir, dilakukannya pilihan di sini karena memang kebetulan saya dulu di Kota Padang, sebagai wali kota Padang selama 7 tahun, ya, sebagai wali kota, dan 5 tahun sebagai wakil. Sejak tahun 2010 di Kota Padang itu kita sudah mengimplementasikan dengan mendirikan satu perkelurahan, itu 104 kelurahan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang. Yang mana sumber dananya dulu itu adalah kerjasama antara pemerintah provinsi dan kota dengan nilai 300 juta per kelurahan. Alhamdulillah sekarang ini di Kota Padang sudah lebih hampir 50 miliar dari yang 104 tadi. Alhamdulillah ini cukup berkembang. Ya, jadi kita sudah implementasikan melalui koperasi jasa keuangan syariah. Alhamdulillah itu juga didukung oleh Dekan Febi Win Memorgan. Jadi untuk ekonomi syariah ini berbahagia, ya, luasnya beliau ini Pak Dekan, ya, Febi Win, yang memang mensupport kita. Karena memang nanti ketika ekonomi syariah ini terlaksana, terimplementasi secara baik di masyarakat Sumatera Barat, maka otomatis tamatan daripada Febi nanti akan mengisi itu semuanya. Karena memang kita di Sumatera Barat bersama dengan perguruan tinggi itu salah satu yang memang kita maksimalkan. Karena perguruan tinggi berkumpul orang yang hebat. Masa orang hebat dan diikut sertakan. Ya. Bertahun-tahun, ya, menuntut ilmu dan sudah mengajar di sana, dan bukan hanya masa untuk fakultasnya saja, perguruan tinggi saja. Maka itu harus kita bawa kepada area yang lebih luas lagi dalam pemerintah. Itu makanya ketika saya dilantik jadi gubernur tanggal 25 Februari 2021 yang lalu, ya, maka kegiatan yang pertama sekali saya lakukan adalah roadshow kepada seluruh perguruan tinggi di Sumatera Barat. Nah, di antaranya adalah UIN Imam Bonjol. Alhamdulillah juga sekarang ini dosen-dosen yang ada di seluruh perguruan tinggi kita tahu
yang didukung dananya itu 20% provinsi dan kabupaten kota, dimana 300 juta per nagari dan kelurahan. Dan kebetulan pada waktu itu saya di DPRD provinsi tahun 2004 sampai 2009. Jadi kita tahu persis bagaimana konsep itu. Nah, ketika kita di Padang, maka kita langsung robah sehingga kita jadikan menjadi koperasi jasa syariah. Jadi pada hukumnya koperasi, ya, tapi konsepnya konsep syariah. Nah, kemudian sampai sekarang itu berjalan, dan alhamdulillah di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat juga sudah melakukan itu, ya, seperti di Kabupaten Agam misalnya, dan juga sekarang juga menyusul beberapa kabupaten yang lain. Nah, kemudian juga sekarang ini berkembang juga koperasi-koperasi BPR di Sumatera Barat. Ya, sudah ada BPR yang konversi ke syariah menjadi BPR syariah. Ya, dulunya konven, sekarang menjadi syariah. Nah, kemudian ya, terakhir adalah kita sudah memutuskan di Sumatera Barat itu untuk konversinya bank nagari yang konven, ya, ke syariah. Nah, pada insya Allah akhir 2022 ini sudah clear, ya, sudah bisa terlaksana secara baik. Saat tahun 2019 yang lalu itu sudah disepakati oleh gubernur sebelumnya dengan bupati wali kota, dan kemudian kemarin kita perkuat lagi dengan bupati wali kota. Nah, sehingga konversi bank nagari ke bank syariah itu sudah menjadi kesepakatan dari seluruh pemegang sahamnya, itu pemerintah daerah di Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini akan lancar dan jalan sekarang dalam rangka untuk sebenarnya akan bisa ada percepatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu Dekan pada hari ini, ya, se-Indonesia berkumpul di sini, mudah-mudahan akan menjadi bagian mempercepat dalam rangka untuk konversinya bank nagari, ya, menjadi bank syariah nantinya. Nah, ini yang kita akan, walaupun yang memang menjadi tugas kita ke depan adalah bagaimana mensosialisasikan, meningkatkan literasi dari masyarakat dengan keuangan syariah. Alhamdulillah juga kita akan melangkah terhadap perwisata syariah, dan kita akan melangkah juga kepada sekarang kita sedang mendiskusikan tentang sukuk, ya, tentang obligasi syariah, itu sukuk, ya. Karena Ibu Menteri Keuangan dan kemudian juga kemarin Bapak Presiden, ya, di dalam satu kesempatan, ya, juga menyampaikan, menekankan bagaimana kita mencari bentuk-bentuk pembiayaan dalam rangka pembangunan daerah, yaitu dengan menghadirkan sukuk ataupun juga obligasi daerah itu. Nah, ini sekarang kita persiapkan. Kita sedang mencari usaha-usaha, proyek-proyek yang memang bisa direspon baik oleh masyarakat. Karena perlu Ibu ketahui, itu dalam 1 tahun orang yang berKTP Sumatera Barat yang bertransaksi di bursa efek di Jakarta sana itu tidak kurang daripada 35 triliun. Jadi orang yang berKTP Sumatera Barat, belum lagi, ya, warga Sumatera Barat yang berKTP daerah-daerah lain. Ya, mungkin dan Rawapan juga ada yang punya hubungan. Ya. Nah, itu orang yang berKTP Sumatera Barat 37 triliun per tahun. Jadi ini sudah potensi. Artinya uang itu ada. Nah, cuma sekarang bagaimana merayu mereka, ya, bagaimana meyakinkan mereka, ya, sehingga memang uang yang mereka miliki itu memang diberdayakan di sini. Jadi kalau mereka berdayakan ini juga akan makanya kemiskinan terstruktur juga. Ya. Nah, di samping itu juga kita sekarang ini memberdayakan nagari di Sumatera. Alhamdulillah semenjak reformasi, maka pemerintah Sumatera Barat
Nagari di Sumatera Barat. Ya. Nagari ini sesungguhnya di Sumatera Barat itu ya, yang dikendalikan oleh Tunku Tiko Sejarah. Yang pertama adalah tokoh adat, yang kedua tokoh agama, yang ketiga adalah cendekiawan. Ya, di Minang disebut dengan Tunku Tiko Sejarah Ali Tiko Sapirin. Ya. Itu adalah alim ulama cerdik pandai. Ini tiga ya. Ya. Dan dalam faktanya, ya, Nagari ini juga yang tingkat sosialnya, tingkat keterikatannya sangat kuat. Itu makanya ada persatuan perantau Nagari. Seperti barangkali Bapak Ibu pernah mendengar Sulit Ayah Sakato, itu Nagari. Itu maka perantaunya itu ada menyebar di banyak provinsi dan kemudian juga di luar negeri. Ini kuat di Amerika dan kuat di Australia. Kemudian ada kalau Pariaman itu kabupaten, kota. Itu ada di mana? Dan waktu itu ya, Nagari ini kita berdaya. Dan Sumatera Barat reformasi mengambil sikap kembali ke Nagari. Dan kemudian juga di sana ada surau, ya, surau Nagari dan ada surau suku. Di setiap suku di Minang ini punya surau. Dan punya musalah. Artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang ikatan spiritualisme masyarakat di Minangkabau ini memang yaitu mulai pada setiap suku-suku yang punya surau. Ya. Nah, waktu itu ini potensi ini kita berdayakan. Itu makanya kita sekarang ini membentuk kelembagaan Nagari, ya, yang mana pengurusnya itu ada di kampung halaman dan di rantau. Dan alhamdulillah ini juga sejalan juga dengan program yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan adanya pemerintahan desa. Kalau kita di sini Nagari, ya, maka ada Bumna, ada Bumdes. Nah, waktu ini kalau kita tinggal mengkombinasikan, ya, mengkombinasi potensi itu. Dan memang dalam kenyataannya itu organisasi Nagari ini itu lebih kuat dan kemudian masyarakat lebih tinggi. Kenapa? Karena Nagari itu adalah adatnya sama. Jadi di Sumatera Barat ada Nagari itu ada 500-an. Maka itu budayanya dari itu sama. Ya. Nah, ikatannya sangat kuat. Ya. Nah, waktu itu nilai emosional seperti ini kita berdaya. Nah, ini juga itu kemudian dengan adanya sejalan dengan pemerintah dengan adanya dan kemudian juga kita juga dorong itu dengan lembaga di Nagari melibatkan perantau dan Nagari, sehingga kita harapkan potensi yang ada di rantau itu juga turun ke Nagari dalam rangka untuk ya berkontribusi untuk pembangunan di Nagari. Dan ketika Nagari sudah terbangun, maka pasti Sumatera Barat sudah terbangun. Salah satu misalnya Inilah yang kita Emil Salim seperti kami katakan tadi, bahwasanya di Nagari itu nilai-nilai spiritual, nilai-nilai syariah itu memang hidup. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kabupaten Pariaman, itu maka setiap suku sudah punya surau. Maka di surau itu lalu dibicarakan dan menyelesaikan banyak masalah. Jadi itu makanya berbahagia dengan sehingga memang dengan potensi-potensi seperti ini, maka ya ketika Bapak Presiden sudah memposisikan diri beliau sebagai Komite Nasional Ekonomi Syariah sebagai ketuanya dan ketua harian yang mewakili Presiden, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Pak Presiden sangat serius dengan itu, sangat sungguh-sungguh dengan itu. Ya. Yang kita di Indonesia juga banyak negara-negara yang punya potensi demikian, dan kemudian penduduknya mayoritas Muslim. Ya, Inggris saja ya sudah membentuk bank ya sentral untuk syariah. Masa kita kalah dengan Inggris? Ya, karena justru Inggris
memang itu ingin menjadikan sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Dan seharusnya yang paling tepat adalah Indonesia, dan itu ditunjukkan oleh bagaimana semangat dan bagaimana Bapak Presiden bersedia menjadi ketua dan wakil presiden menjadi nur syariahnya. Maka oleh sebab itu keterlaluan kalau seandainya ekonomi Islam di Indonesia tidak bergerak karena ini. Bapak Presiden sudah menunjukkan sikap dan semangat yang demikian. Maka itu sangat tepat kiranya pada malam hari ini Bapak Ibu ya mempersiapkan konsorsium ini. Nah, sehingga nanti kita saling bahu-membahu satu sama lainnya. Nah, waktu itu insya Allah sementara siap untuk menjadi tempat penelitian dan kemudian juga tempat untuk melakukan kajian-kajian. Silakan Pak, silakan datang dan kemudian sehingga nanti hasilnya berikan kepada kami, dan sehingga nanti kami juga akan bisa membenahi daripada hasil kajian-kajian lain semuanya, sehingga nanti insya Allah dengan adanya konsorsium, dengan adanya apa yang pada hari ini di sini ya, sehingga pastinya akan memberikan penguatan kepada kami untuk melakukan pembenahan, untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka untuk mengimplementasikan ekonomi syariah, kemudian wisata syariah, dan kemudian juga kegiatan-kegiatan hal lainnya di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan insya Allah ya dengan kader Ibu semua ini jelas dan bisa dipastikan akan memberikan hal positif kami. Sekali lagi banyak terima kasih kepada panitia yang telah ya memilih dan kemudian juga berada di Sumatera Barat. Kalau seandainya selama Bapak Ibu berada di Sumatera Barat ada hal-hal yang kurang berkenan, maksud kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada nanti mungkin selama di sini Bapak Ibu ketemu dengan masyarakat kami yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau seandainya ada yang Bapak Ibu temui yang baik, ya, maka silakan ceritakan kepada orang lain. Kalau yang kurang positif ceritakan kepada gubernurnya, ceritakan kepada Pak Dekan. Tapi kalau yang positif ceritakan kepada yang lain. Demikian Pak Ibu, selamat melaksanakan rapat pleno ya, rangka untuk kesiapan konsorsium ya, dan mudah-mudahan acara ini akan berjalan lancar dan kemudian akan memberikan hasil yang maksimal untuk kemajuan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di masing-masing daerah di Indonesia di mana Bapak Ibu berada. Mohon maaf terlebih terkurang, dan kami akhiri dengan surah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Gubernur Sumatera Barat atas kehadiran beliau dan atas sambutan beliau, dan beliau akan langsung meninggalkan tempat. Dan Bapak dan Ibu hadirin, setelah ini acara akan kita lanjutkan kembali. Bapak dan Ibu hadirin kembali berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Mustaqil Syukri MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Syakur, dengan menadahkan tangan serta menundukkan hati sembari mengucapkan rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkat izin dan ridha jualah kami bisa datang dari berbagai daerah sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti rangkaian demi rangkaian kegiatan di lingkungan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam se-Indonesia yang diperkasai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam yang Muwajjal. Kiranya ya Allah, Engkau berkilah langkah dan tujuan kami menuju tempat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkat Rahman Rahim jualah acara rapat pleno 2 kesiapan konsorsium prodi dalam pelaksanaan MBKM telah dibuka secara resmi. Karena itu ya Allah, berkati dan ridhailah acara kegiatan kami ini sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama dalam mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya Allah, Ya Wahhab, berilah kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini sesuai dengan agenda yang telah direncanakan sampai akhir kegiatan ini. Ya Allah, Ya Khaliq, jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, merakit jembatan hati untuk mewujudkan cita-cita bersama segenap tenaga pendidikan di lingkup AFEBIS yang dimanai oleh pemerintah untuk mempersiapkan generasi Islami yang ahli di bidang ekonomi dan bisnis Islam ke depan. Ya Allah, Ya Ghaffar, alangkah banyak rahmat dan kurnia-Mu yang telah kami nikmati, namun terkadang kami suka lalai mengingat nikmat-Mu itu. Bahkan mungkin ada di antara kami yang mengingkarinya, sehingga kami tidak menggunakan nikmat-Mu sesuai dengan tuntunan dan titah-Mu dengan berbagai alasan dan kesibukan dan padatnya kegiatan duniawi yang kami kejar. Untuk itu ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kelalaian kami, ampunilah segala kealfaan kami, mungkin serta keserakan kami mengejar dunia-Mu yang fana ini. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, akhirnya kami hanya bisa berharap kepada-Mu bahwa Engkau-lah yang akan mendengarkan seluruh keluhan kami dan harapan kami, dan hanya Engkau-lah yang akan mengabulkan setiap permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan
selesai. Selanjutnya acara akan kita serahkan pada panitia. Kami silakan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Wakil Rektor 3 UIN Imam Bonjol Padang. Bapak dan Ibu hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Wel Henry Azwar SAGM SI PhD bersama Kepala Bagian Kesra, Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Elsandra. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan serahkan acara kepada Sekretaris Jenderal AFEBIS, Bapak Dr. Anton Bawono, SE MSI. Kami silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini aja ya Bapak dan Ibu, di sana kayaknya nanti di JBL di sana. Bapak dan Ibu, ini kita di AFEBIS seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, dan ini juga karena permintaan dari kawan-kawan Prodi, intinya bahwa monggo kawan-kawan dari Prodi untuk bisa membentuk konsorsium. Nah, konsorsium ini himbauan kami, kita memang masih ada 11 nomenklatur itu ya. Monggo kalau nanti itu mau 11-11-nya itu dibuat dulu dalam proses transisi, gitu kan, itu dilakukan saja. Tetapi dipersiapkan saja bahwa 11 itu nanti akan leburnya kemana, itu dipersiapkan saja. Nah, dari AFEBIS itu nanti akan kita persiapkan semacam anggaran kegiatan subsidi ya, subsidi bahasanya. Kalau totalitas kayak kegiatan ini kan AFEBIS hanya subsidi saja. Subsidi ini hanya dipergunakan untuk antar jemput dari umpama bandara ke lokasi kegiatan, itu saja. Jadi sifatnya subsidi saja. Sedangkan totalitas itu kan tuan rumah masing-masing, bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan-kegiatan apalah di masing-masing lembaga. Mungkin kegiatan internasional, conference dan sebagainya, gitu ya Pak. Nah, jadi di AFEBIS nanti kita akan mempersilahkan ada 4 program studi itu jika kita mempersiapkan 4 anggaran kepada ini. Entah itu mau diselenggarakan bareng-bareng ataukah itu sendiri-sendiri. Jadi bisa saja ya umpama bahwa prodi-prodi ketemu ya, semua ketemu 11 kan, 11 ketemu. Tetapi mungkin nanti kita menggunakan mata anggarannya miliknya perbankan syariah, tapi ketemu bareng gitu kan. Terus next gitu kan, nanti kita menggunakan mata anggarannya ekonomi syariah, tapi ketemu bareng. Jadi sepakatnya dari lingkungan kawan-kawan prodi itu waktunya dan atas namanya apa, nanti kita fasilitasi subsidi itu. Dan kawan-kawan juga monggo nanti 11 prodi itu konsorsiumnya sementara ini sendiri-sendiri juga boleh. Nanti kita siapkan SK-nya, monggo. Jadi kita kan masih proses transisi, ini tetap kita jalankan. Hanya saja dipersiapkan saja next itu kemudian hari bahwa itu akan
Kalau Pak Dirjen sudah oke, berarti itu harus merger kemana? Itu aja. Dan saat ini kan belum diputuskan oleh Pak Dirjen nomenklatur itu. Jadi masih berjalan sesuai apa yang sudah ada. Itu Bapak dan Ibu sebagai pendahuluan. Jadi di kesempatan besok siang, monggo masing-masing prodi dari 11 nomenklatur itu merapat ke masing-masing rumah 11 itu dan dibentuk, dan kita berharap adanya sebuah keseragaman bentuk organisasinya. Umpama ada ketua, sepakati aja butuh wakil ketua enggak, atau yang ketua gitu kan. Nanti butuh bendara enggak, nanti ngurusi apa gitu kan, nanti butuh sekretaris atau mungkin koordinator, mengingat di prodi itu butuh review kurikulum, mungkin ada koordinator kurikulum, mungkin koordinator media pembelajaran, koordinator integrasi penelitian ke dalam pembelajaran. Monggo nanti malam ini dibicarakan di WA group masing-masing prodi, gitu kan. Besok siang kita selesaikan secara adat bersama-sama. Nanti sampaikan kepada kami, sehingga kami hanya akan melakukan itu sesuai aspirasi dari Bapak dan Ibu prodi. Nanti Bapak, Ibu dekan dan wakil dekan jadi penonton saja, tapi juga ikut makan, tidak apa-apa. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu, dan mengingat waktu sudah semakin malam, tetapi monggo kalau ada beberapa hal yang mau disampaikan ke kami, dipersilakan, monggo Bapak dan Ibu. Ada yang oke. Disebutkan nama, prodi apa, dan dari lembaga mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Prodi Perbankan Syariah, insya Allah sudah 10 kali melangkah lebih jauh dari teman-teman. Di Prodi Perbankan Syariah ini sudah kami awali PKS ataupun program kerjasama antar Prodi Perbankan Syariah, dan kami lakukan di bulan September kalau tidak salah. Itu 25 kampus sudah taken, dan juga insya Allah sudah berkeliaran dokumennya. Dan pada saat itu kami mengundang Prof. Uis selaku narasumber utamanya. Nah, kami di sini di Padang ini setelah melalui beberapa plenum. Jadi kami plenum sudah pakai Zoom, ada di September, Oktober, November 2 kali, dan akhirnya di Prodi Perbankan Syariah itu di konsorsiumnya memutuskan ada tim 9 untuk perumusan strukturnya, dan tim 9 sudah melakukan tugasnya di tanggal 17 kalau tidak salah, 2 November sudah ada berita acaranya. Dan di situ kami juga ingin menyampaikan pada malam hari ini terkait dengan struktur yang kata Bapak tadi monggo disepakati. Di Perbankan Syariah ini sudah diusulkan oleh tim 9 struktur yang ada, yaitu mulai dari ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, sama sekretaris 1, 2, 3, sama bendahara 2, 3. Apa tujuannya? Tujuannya kami dari ketua 1, 2, 3 ini adalah mengakomodir semua prodi perbankan syariah yang berada di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Jadi dari struktur ini mengakomodir semua program studi yang ada di wilayah masing-masing. Karena kami bermaksud jangan sampai ada prodi perbankan syariah ditinggal, artinya tidak terakomodir di asosiasi ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Uis ketika kami PKS pertama itu, beliau mengatakan kenapa tidak di
sebarluaskan. Itu karena memang kami berangkat dari beberapa teman untuk membuat asosiasi atau konsorsium ini. Akhirnya dari situ kami bergerak dan sudah beberapa kali. Dan di situ juga setelah struktur itu di bawahnya ada koordinator, Bapak. Ada koordinator kurikulum yang membidayakan kurikulum, ada koordinator penelitian, ada koordinator pengabdian, ada koordinator kerjasama yang bicara kerjasama internal atau eksternal di dunia kerja ataupun di dunia usaha dan juga di dunia pendidikan. Bahkan di kerjasama itu kami plottingkan untuk kerjasama di dunia internasional, yaitu dengan partner yang ada di luar Indonesia, yaitu di Malaysia ada, di Bahrain ada, dan juga ada di macam-macam di dunia itu. Kemudian juga ada koordinator event umum, artinya di situ koordinator event umum ini kami plotkan untuk pengadaan ada kegiatan yang berbentuk seminar, baik itu seminar ilmiah ataupun non ilmiah ataupun lomba-lomba ataupun event-event olimpiade dan lain sebagainya, sifatnya itu bicara masalah akademik ataupun non akademik, di mana sasarannya nanti bisa ke dosen ataupun ke mahasiswa. Dan juga di situ ada koordinator bidang akreditasi, Pak. Koordinator pendampingan akreditasi. Ini pun juga kami sudah susun. Nah, tinggal besok ini kita akan wujudkan dengan teman-teman konsorsium yang sudah hadir, dan juga nanti kita tinggal menyodorkan ke AFEBIS untuk sebagai SK resminya, di mana di SK resmi itu akan kami bawa ke, insya Allah ini kalau memang nanti disepakati, disetujui dan juga ditakdirkan, ada agenda kedua yaitu pertemuan di UIN Semarang dengan menghadirkan semua dewan penasihat dan juga dewan pengarah, yaitu disebutkan Kementerian Agama, Kementerian Mendikbud, BI, UJK dan DSN, termasuk di dewan pengarahnya itu yaitu ada di situ KNKA dan X, kemudian IAIE dan juga MES, dan juga beberapa yang sifatnya perkumpulan dari organisasi dosen atau akademik di bidang ekonomi syariah. Nah, itu sekedar yang kami sampaikan mewakili dari teman-teman prodi perbankan syariah yang insya Allah kami pun di sini ini juga berkat dari Bu Yanti ini yang mengobrak-abrik teman-teman prodi untuk ditarik ke sini, dan akhirnya kami pun mengiyakan, dan juga meskipun dengan bertati-tati SPPD-nya sudah tidak ada, akhirnya kami juga berdoa, ya Robi, ya sampai teman itu di grup itu ya Robi, ya Robi, akhirnya pun ya dana pun seperti itu. Nah, baik, terima kasih Pak, itu yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagian untuk sekalian Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari Palangkaraya. Luar biasa ya. Ini pencerahan dari Pak Gubernur. Seandainya Gubernur Kalimantan Tengah seperti itu mungkin klop ya. Tapi sepertinya masih jauh ya. Oke, tadi saya dengar dari prodi perbankan luar biasa itu eksplorasinya, dan itu bukan judulnya tidak tepat lagi mengambil kayak bukan kesiapan, tapi mereka sudah ya bukan siap, sudah jalan gitu. Ada satu Pak pimpinan AFEBIS yang mungkin perlu pemikiran bersama, prodi yang jawab. Mungkin tidak ada yang berangkat karena yang Jawa ini sudah peminatnya sudah sedikit ya. Kemudian di forum ini juga memang betul-betul mau bersiap-siap membentuk konsorsium. Jauh panggang dari api kalau seperti tadi. Saya tanya-tanya yang mewakili prodi yang Jawa, apa sudah pernah ada pertemuan? Belum ada. Jadi belum ada tanda-tanda kehidupan lagi untuk konsorsium. Nah, mumpung kau belum ada
Jadi ada varian yang mungkin dianggap kena konotasi zakat dan wakaf itu menyiapkan kresek di musola dan lain sebagainya. Akhirnya ekspektasi masyarakat jauh, Pak. Padahal secara substansi di dalam kami mencoba membenahi kurikulum dan lain sebagainya sehingga manajemen itu juga bisa membimbing perbankan dan lain sebagainya. Ada 12 mata kuliah yang kami padatkan sistem manajerial, tapi masyarakat tidak tahu, Pak, bahwa kami di dalam membenahi. Tahunya itu zakat dan wakaf adanya di musola, bungkus kresek dan lain sebagainya. Akhirnya sampai hari ini, Pak, mohon maaf ini kita kan sama-sama kita ya, Pak, ya. Adanya mahasiswa itu dibujuk-bujuk sehingga beasiswa itu semua mahasiswa dikasih beasiswa, sehingga baru penuh sekitar 20-30 orang satu kelas. Nah ini masalah serius dan mungkin secara nasional. Maksud saya konsorsium ini kalau bisa dipercepat saja kalau memang emergen. Udah usah lagi mikir-mikir, ini sudah lama ini masalahnya. Jadi ini adalah solusi, Pak, solusi. Tapi kira-kira sistemnya akan seperti apa begitu supaya yang sudah ada ini juga tidak merasa ditinggalkan, bentuk yang baru dan juga yang menjanjikan begitu. Sekira itu, Pak, sehingga kehadiran saya bawa ini yang wakil yang Jawa ini bingung juga dia dengar yang tadi itu kok sudah jauh katanya. Yang Jawa ini belum ada bau-bau yang situ gitu. Nah ini kira-kira bentuknya untuk sampai tanggal 1 nanti yang Jawa seperti apa kira-kira? Tegasan kita tegaskan malam ini aja supaya kita lebih siap gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi biar tiket, monggo. Oke, ujung sana. Tadi cowok-cowok, sekarang yang cewek, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mini Hadi Pak Anon, ABR dari UIN Sesu Purwokerto. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin akan berbeda dengan yang kedua. Kebetulan saya mewakil, saya kebetulan Kaprodi dari Manajemen Zakat dan Wakaf. Masalah program untuk meja silakan, cuma mungkin juga perlu ada pertimbangan lagi. Khusus untuk Purwokerto, alhamdulillah untuk manajemen zakat dan wakaf tidak kurang peminat. Bahkan tahun ini sudah 2 tahun kita sudah berlepas. Dan program dari manajemen zakat dan wakaf saya kira dari perhatian pemerintah sudah sangat support. Terakhir ada riset khusus untuk prodi manajemen zakat dan wakaf yang diselenggarakan oleh Basnas Pusat. Dan berikutnya juga dari BPI sudah ada beberapa tawaran yang diberikan untuk prodi manajemen zakat dan wakaf. Jadi kesan yang barusan disampaikan saya tidak sepakat. Artinya menurut saya pun untuk prodi manajemen zakat dan wakaf itu akan prospek. Tapi kalau memang itu sudah keputusan bersama silakan. Yang jelas untuk UIN Sesu Purwokerto pun sudah menyiapkan kompetensi untuk sertifikasi amil, bahkan sudah disahkan oleh BNSP. Insya Allah RSP untuk tahun depan, sehingga anak-anak lulusan dari manajemen zakat dan wakaf untuk Zaisu Purwokerto dilengkapi dengan sertifikasi amil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin saya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh
prodi PS ya, PS UIN Imam Bonjol itu bahwa prodi PS sudah membentuk konsorsium. Begitu juga untuk manajemen keuangan syariah. Saya dari UIN Sunan Kalijaga itu kan sudah ada manajemen keuangan syariah. Itu juga sudah membentuk konsorsium, bahkan ketuanya adalah Kaprodi kami, yaitu Bapak Dr. Yayat Afandi. Dan insya Allah sih katanya akhir tahun ini itu akan ada pertemuan di Bandung seperti itu. Jadi kalau masalah konsorsium prodi manajemen keuangan saya kita sudah terbentuk Bapak. Kemudian terkait dengan adanya merger atau apa ya, penggabungan dari sekian banyak prodi yang ada, itu nanti akan digabung menjadi 4 ya Pak ya, kalau nggak salah seperti infonya Bapak Anton Bawono tadi ada di merger jadi 4. Nah, ada apa ya, ada pertanyaan gitu ya dari kami. Nah, kami itu kan alhamdulillah ini dari 4 prodi yang ada di UIN Sunan Kalijaga, yaitu manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah, kemudian perbankan syariah, itu akreditasinya sudah A. Baru kemudian akuntansi syariah itu insya Allah tahun ini maju dan berharap dapat prediksi unggul seperti itu. Nah, kalau misalnya benar-benar di merger ini Pak, bagaimana dengan akreditasi yang sudah kami capai? Apakah itu nanti otomatis gitu ya? Misalnya nanti manajemen keuangan syariah jadi manajemen bisnis syariah misalnya. Nah, apakah itu nanti akreditasinya kami tetap pada akreditasi semula? Dan pada tahun ini juga untuk manajemen keuangan syariah sama perbankan syariah itu sedang mengajukan akreditasi internasional, yaitu FIBA. Jadi kalau seandainya kami diakreditasi, apakah kemudian akreditasi internasional yang kami capai itu akan langsung melekat kepada kami yang berubah nama seperti itu? Nah, pertanyaan kami itu dulu. Mungkin dari teman kami ada yang nambahin? Ya, cukup, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pak dari VIB Mataram, mewakili Bapak Dekan. Jadi ini berangkat dari kegelisahan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi terkait dengan 11 nomenklatur yang akan merger menjadi 4 prodi. Saya ingin menyampaikan terkait dengan VIB Mataram itu memiliki 3 prodi, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan pariwisata syariah. Dan ketiga-tiganya ini memiliki peminat yang luar biasa, Pak. Bahkan banyak beberapa perguruan tinggi yang studi banding ke VIB kepada prodi pariwisata syariah. Dan baru kemarin kami juga sudah MOU dengan Indo China yang fokus kepada tourism dan pengembangan bahasa Mandarin. Nah, kalau sekarang mau di merger, lalu bagaimana nasib prodi ini ke depan? Ya, mungkin ada semacam kebijakan dari Pak Ketua APBIS dan Sekjen mungkin memberikan semacam kebijakan yang bisa dikhususkan sehingga terakomodir apa yang menjadi kepentingan di daerah. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ini sangat luar biasa. Pertama kami sampaikan bahwa perjalanan untuk harmonisasi ini, ya harmonisasi ini tentu kerjasama kita dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, dan dia sudah membuat pokja
Dan itulah yang kita rumuskan kemarin di Bandung. Nah, di situ apa yang resiko-resiko yang disampaikan oleh Bapak tadi yang berbeda variasi ya. Kalau Pak Dekan kita dari Pangkalan, resiko dia adalah memang harus tutup. Sementara di sisi lain, ibu kita dari Purwokerto malahan masih siswanya banyak. Nah, mitigasi seperti itu. Lalu ada beberapa istilah yang digunakan. Nah, kemarin kita dihadiri oleh Pak Direktur Jenderal Dirjen Pak Adi. Nah, di situ yang termasuk yang tadi disampaikan dari pariwisata, maka jangan sampai yang digunakan oleh Pak Direktur Jenderal kita, jangan sampai regulasi yang kita bangun malah mengikat kita. Nah, kan begitu. Jadi jangan sampai nanti orang bisa berkembang macam-macam, malahan kita menutup diri sehingga pada akhirnya kita akan dikekang oleh regulasi kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, di Ditis kita akan bikin arah kebijakan harmonisasi seperti ini. Maka solusinya di Pak Dirjen kemarin, kalau memang ada yang berprestasi ada kekhususannya itu mampu yang seperti itu kan, karena bervariasi kan pariwisata tadi malahan orang menuju ke situ. Nah, akhirnya apa? Waktu itu dibikinlah bahwa harmonisasi kita arahkan yang tiga ini, maka mitigasinya apa? Bisa saja nanti solusi pertama adalah dia masuk ya kerja Azawa, nanti masuk ke konsorsium ke manajemen, lalu dia menjadi nanti konsentrasinya adalah zakat wakaf. Tapi kalau ada yang tadi yang sangat bertahan, punya kemampuan untuk bisa memanage sudah ada sendirinya, ini kan ciri khas kampusnya masing-masing. Sehingga tadi harmonisasi yang 4 prodi ini kita rumuskan dengan baik. Lalu nanti karena ke depan kalau semua kita menjadi PTBRH ya, jadi apa kan kita boleh aja buka prodi sesuai dengan kemampuan, bukan untuk itu ke depan akan ada masalah buka pro. Jadi hari ini tutup, besok ada sisa buka lagi, karena tutup karena memang disesuaikan dengan kebutuhan itu. Jadi apa solusinya bagi Pak Dirjen? Dan ini kita rumuskan terus ini. Jadi jangan nanti Bapak Ibu lalu salapin ini putus langsung selesai. Tapi konsorsium sudah kita arahkan ke 4 prodi untuk di bawah APBIS. Nah, kalau ada nanti yang seperti itu, maka ada di situ di tanda kutip yang dibikin oleh Pak Dirjen. Nah, inilah solusi yang akan kita cari nanti. Ya Bapak dan Ibu, jadi ini bukan menghalangi konsorsium pendirian atau harmonisasi ini. Nah, jadi mitigasi dengan berbagai tadi sudah dilakukan, ada buktinya, apa solusinya, tentu ini akan berat. Tapi catatannya Bapak dan Ibu, tertib ini akan menjadi regulasi. Jadi kekhawatiran Bapak dan Ibu tadi, akidasi bagaimana, tentu ini akan menjadi ada regulasi yang kita bangun sehingga dia tidak merugikan terhadap prodi yang memang sudah unggul dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Jadi saya pikir ini tidak tuntas soal ini karena Pokja itu sudah berjalan selama 1 tahun yang dibentuk oleh Komite Nasional Ekonomi Kebangsaan kerjasama dengan PBIS. Dia sudah cari mitigasinya apa dan lain sebagainya. Saya pikir itu sebagai bapak kita, dan kita memang berharap kemarin saya sampaikan ini ya, inisiasi awalnya itu adalah kita berharap memang bisa menyatukan seperti kata Pak Sekjen tadi prodi-prodi yang di bawah APBIS, sehingga APBIS juga nanti memfasilitasi pertemuan prodi itu. Nah, sekarang kalau tadi sebenarnya ekonomi syariah, manajemen keuangan syariah sudah ada. Nah, yang baru dibentuk secara baru yang sudah ada maju itu adalah perbankan syariah. Yang lainnya sudah ada. Saya tidak tahu juga periodenya kapan. Jadi mulai hari ini kalau kita sepakat, kita setuju ini asosiasi Bapak Surat, maka 4 prodi ini menjadi di bawah Pak. Kalau yang dekat-dekat kita gabung. Kalau manajemen zakat wakaf berarti dekat dengan manajemen yang gabung aja dengan manajemen konsorsiumnya. Kalau banyak nanti dia bisa bergabung dan sebagainya. Nah, saya pikir itu, dan ini akan
tuntaskan besok, kata Pak Sekjen. Kami akan kasih waktu setelah seminar sampai jam 12. Maka setelah itu kami silakan kepada Bapak dan Ibu bertemu dengan masing-masing prodinya dan diarahkan kemana, dan silakan untuk bergabung. Kami tidak melakukan intervensi untuk itu. Saya pikir itu mungkin Bapak ada nama Prof. Ya, Pak Agus silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ketum atas waktunya, dan terima kasih Bapak dan Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa aspirasi. Jadi di setiap daerah itu ternyata memiliki distingsi, keistimewaan masing-masing. Ada prodi yang ingin dijakarkan, ada prodi yang diakarnya kuat, gitu kan? Itu juga menjadi pemikiran kita bersama-sama. Bapak dan Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, jadi kita sudah melalui proses yang panjang terkait dengan harmonisasi ini. Jadi harmonisasi ini berjalan ketika ada usulan dari kawan-kawan di semua usulan itu kita tampung, kemudian kita gandeng dengan KNDKS, kita juga nyambung dengan IAI. Yang terakhir kemarin kita sampaikan bersama dengan Pak Dirjen dan kita lakukan pleno, dan pada waktu di Bandung itu dihadiri oleh hampir mayoritas dari dekan-dekan se-Indonesia, kecuali dekan FEBI Jogja ya, diwakili oleh Pak Bade Satu, karena Pak Dekan sedang tidak ke Surabaya ya Pak ya. Itu. Dan di situ sudah kita putuskan bersama, dan itu hasilnya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, terkait dengan konsorsium ini, itu memang sudah pernah kita bentuk ya Bapak dan Ibu. Kita bentuk pertama kali di Jakarta ya pada saatnya. Kita bentuk konsorsium itu di Jakarta. Kemudian kita lanjut di Palembang ya, masih ingat di Palembang? Di Palembang itu juga kita apa bahasanya itu, perpanjangan ya di Palembang itu. Dan SK pada waktu itu sebenarnya sudah kita berikan ke Bapak dan Ibu. Dan kalau kita lihat berarti dalam proses ini yang berjalan itu perbankan syariah yang berjalan. Nah, untuk ini semua tentu harus kita evaluasi, harus kita renung ulang mungkin terkait dengan struktur. Monggo besok siang ya Pak Ketum untuk kita selesaikan bareng-bareng. Tadi perbankan syariah itu sudah memberikan bahasanya perkembangan beberapa struktur yang ada. Nah, monggo nanti prodi-prodi yang lain itu silakan untuk apakah mengikuti perbankan syariah yang sudah berjalan, ataukah kita sepakati untuk formula ataupun struktur yang lain. Kita selesaikan besok siang ya Bapak dan Ibu untuk itu semua. Mungkin apa lagi ya tadi yang perlu cover ya. Oke, tadi dari Purwokerto saya kira bagus ya Bapak dan Ibu, bahwa apa yang kita hasilkan itu mahasiswa kita lengkapi dengan sertifikat dari BNSP. Itu bagus untuk sebagai SKPI kita dan juga kesiapan anak-anak kita untuk memasuki dunia standarisasi. Dan kita berharap di AFEBIS ini juga tumbuh beberapa LSP terkait dengan prodi-prodi kita yang ada ini. Dan mungkin dari setiap UPTS punya TUK yang bisa memfasilitasi anak-anak didik kita untuk bisa mendapatkan sertifikat BNSP. Sehingga monggo nanti bisa saja lembaga
entah itu P1 ataupun P3 ya, kemungkinan P1 atau P3. Nah itu nanti lembaga lain monggo kalau mau jadi TLK itu disampaikan kepada kita, mungkin bisa kita fasilitasi bersama-sama. Kemudian mana tadi ya? Untuk akreditasi, Bapak dan Ibu, untuk terkait dengan akreditasi, kemarin hasil mitigasi yang dilakukan oleh tim Pokja, sebentar, tim Pokja ada yang hadir nggak di sini? Tim Pokja, oke, Pak Rifan bisa menyampaikan terkait dengan itu, masih ingat nggak? Ada? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Bila, saya dari Salatiga. Saya merupakan salah satu dari tim Pokja yang merupakan kerjasama antara Akadis dan FPKS. Jadi dari tim yang sudah dibentuk oleh PMKS dan Akadis itu sudah membuat draft naskah terkait dengan harmonisasi ini, di mana di situ sudah disebutkan semuanya terkait dengan mitigasi-mitigasi yang kiranya muncul ketika harmonisasi itu kalau dibuat menjadi 4 program studi. Ya, jadi di situ terkait dengan bagaimana nanti anggarannya dari mahasiswa yang mungkin seperti kasusnya dari mana tadi Mataram yang pariwisata di sana itu sangat banyak peminatnya, sedangkan untuk universitas lain itu masih seperti peminatnya. Mungkin ada beberapa yang kasus seperti itu. Di situ sudah disebutkan semuanya beberapa mitigasinya. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Anton bahwa berdasarkan banyak keluhan ya. Jadi mungkin ada satu yang sudah maksimal, tetapi ada banyak yang lebih banyak keluhan. Salah satunya adalah kenapa setiap tahun kita harus selalu menghadapi akreditasi yang selalu ada ya untuk setiap prodi-prodi seperti itu. Jadi untuk mitigasi-mitigasinya itu sudah disampaikan di situ, baik itu terkait dengan pengeluarannya itu nanti seperti apa, karena jelas ketika program studi yang awalnya lebih dari 4 dan itu diharmonisasikan menjadi 4 program studi, itu jelas akan mengurangi pemasukan dari institusi, terutama untuk fakultas ekonomi seperti itu. Selain itu dari jumlah mahasiswanya ya, yang awalnya jumlah program studi yang lebih dari 4, jelas itu pasti akan banyak sekali mahasiswa yang masuk ya. Mungkin sebagai contoh dari tadi Mataram itu dengan adanya program studi pariwisata syariah, jelas itu akan menambah jumlah mahasiswanya. Tetapi ketika itu akan digabungkan menjadi 4 program studi, sehingga itu masih akan jelas itu masih akan mengurangi jumlah mahasiswa yang ada di Mataram. Nah itu kemarin dari mitigasi dari tim harmonisasi itu memberikan solusi ya atas permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul dari adanya harmonisasi itu adalah dengan menggabungkan beberapa program studi yang ada di institusi-institusi Bapak Ibu semuanya menjadi 4 program studi, di mana nanti kita sudah membuat dari 11 plus 1 itu sudah memasukkan ke 4 program studi. Misalkan dari manajemen zakat dan wakaf itu ketika kurikulumnya itu fokus ke manajemennya, artinya dia bisa masuk ke manajemen bisnis syariah seperti itu. Nah selain itu dari Awebis itu juga masih merencanakan terkait dengan pendidikan vokasi, karena mengingat pendidikan vokasi itu penting
dari beberapa 11 nomenklatur yang sudah ada itu terkait dengan pendidikan vokasi, di mana ini masih dirumuskan oleh AFEDIS dan diskusikan dengan Dirjen baiknya seperti apa untuk sekolah vokasi itu. Tetapi dari tim harmonisasi itu masih terbatas di mengharmonisasikan program studi itu menjadi 4 seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rifda. Jadi Bapak dan Ibu, ini minta tolong dengan sangat teman-teman dekan untuk bisa mensosialisasikan dengan maksimal apa yang sudah kita putuskan, apa yang sudah kita plenokan di Bandung, supaya kita tidak kembali lagi dari titik awal. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu kita lanjutkan, dan apa yang sudah kita putuskan bersama, yuk kita jalankan dan kita cari solusi-solusi yang terbaik untuk kita. Bapak dan Ibu, mengingat sudah jam 10 lebih 10 ya, ini banyak ibu-ibu juga. Kalau lebih dari jam 10 itu nanti pulang ke hotel itu kan nggak enak. Oke, ada hal-hal terkait dengan konsorsium dan sebagainya kita selesaikan setelah ada besok siang ya Bapak dan Ibu. Kita selesaikan bersama-sama terkait dengan struktur dan sebagainya. Nanti kita dari AFEDIS ikut saja apa yang perlu perubahan-perubahan yang ada. Jadi mungkin itu dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketum. Oke, Bapak dan Ibu, mengingat waktu dan besok pagi masih ada acara yang cukup padat, dengan sangat terpaksa mohon maaf, mungkin forum ini kita tutup dulu Bapak dan Ibu, dan kita lanjutkan besok siang, besok pagi di Hotel Mercure ya Pak. Di Hotel Mercure sesuai dengan rundown yang ada, diminta dengan hormat Bapak dan Ibu untuk bisa hadir dari pagi ya, untuk mengikuti International Conference ya, International Conference, dan dilanjutkan ke acara inti ya untuk konsorsium kita seperti yang kita sampaikan tadi. 11 itu monggo dibuat dulu juga nggak apa-apa, nanti kita siapkan untuk SK-nya gitu ya. Oke, itu saja. Makasih Pak Ketum, makasih Bapak dan Ibu semua atas partisipasi dan aspirasinya untuk kemajuan di BPS kita. Itu saja, kita tutup bersama-sama berdiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya sampaikan atas nama Pak Ketum. Kami atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak khilaf dan banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.